Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalim. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebagai hamba ciptaan Allah, marilah kita semua mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati milad BKMT yang ke-41. Salawat dan taslim kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, cahaya di atas cahaya yang telah membawa umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah yang modern, yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Semoga di yaumil akhir nanti kita semua umatnya dapat berkumpul dengan baginda Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang terhormat dan para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan sebuah tausiah yang berjudul Pendidikan Anak dalam Islam. Pendidikan adalah hal penting yang dibutuhkan anak sebagai bekal kehidupannya kelak. Mendidik anak adalah kewajiban mutlak dan utama kepada orang tua, karena masa depan mereka adalah sebagiannya tergantung pada didikan orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mendidik anaknya maka lebih baik baginya daripada ia mensedekahkan satu sah. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mendidik anak dalam Islam antara lain yang pertama, mengajarkan tauhid. Tauhid adalah landasan Islam yang paling penting. Maka mengajarkan pendidikan tauhid kepada anak adalah kewajiban mutlak dan paling utama. Sebagaimana Luqman telah mengajarkan anaknya tauhid yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusrik billah inna sirka ladulmul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia sedang memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah benar-benar kesaliman yang besar. Bapak Ibu, anak kita itu terlahir dalam keadaan suci. Ajarilah anak-anak kita sejak kecil mengenal Allah, bahwa alam semesta ini dan seluruh isinya adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita napas, Allah yang memberi kita rezeki dan sebagainya. Maka sebagai makhluk ciptaannya, maka wajiblah kita bersyukur dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hanya Allah yang patut disembah, tiada sekutu baginya. Maka dampingilah anak-anak kita di segala aktivitasnya, seperti menonton TV dan HP. Tontonannya harus diseleksi karena tidak semua tayangan baik untuk anak. Banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan akidah kita Bapak Ibu, yang tidak boleh anak dengar, lihat ataupun tiru. Karena anak kita terlahir dalam keadaan suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bayi terlahir dilahirkan dalam keadaan fitrah yaitu Islam, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah mengajarkan adab dan akhlak. Pendidikan dalam
merupakan madrasah pertama dan utama dalam perkembangan anak. Keluarga merupakan tempat pertama dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah adab dan akhlak yang dapat dijadikan pondasi bagi anak untuk berhubungan dengan lingkungan mereka nantinya. Banyak adab dan akhlak yang dapat diajarkan kepada anak kita, di antaranya yaitu adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak berlaku syirik. Adab dan akhlak kepada Rasulullah, yaitu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ajarilah anak-anak kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Sering-seringlah bersalawat bersama keluarga di segala aktivitas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, kalau dalam keluarga begitu adem kan Bu ya. Selanjutnya adalah adab dan akhlak kepada sesama manusia. Ajarkanlah anak-anak kita bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, bagaimana cara bersikap sopan dan berperilaku kepada orang lain secara Islami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah mengajarkan ibadah. Memperkenalkan agama kepada anak sejak dini adalah suatu hal yang penting, yaitu dengan cara mengikut sertakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Anak yang terbiasa beribadah sejak kecil maka akan terbawa sampai dia dewasa nanti. Ajarilah anak-anak kita mengaji, ajarilah anak-anak kita bacaan dan gerakan-gerakan sholat. Tidak usah diajar gerakan TikTok Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengejarkannya. Jadi kalau malam mau tidur, nak cepat tidur ya supaya besok tidak telat salat subuhnya. Kalau laki-laki bilang salat subuhnya di masjid supaya menjadi laki-laki soleh. Kalau salat subuhnya di rumah namanya laki-laki soleha. Tapi banyak di antara kita Bapak Ibu yang menyuruh anak kita tidur supaya tidak telat ke sekolah. Ilmu dunia itu penting Ibu, tetapi ibadah yang paling utama. Karena barang siapa yang mengejar akhirat, maka dunia pun akan diraih. Yang keempat adalah bersikap lemah lembut. Orang tua perlu bersikap lemah lembut dan mengasihi anak mereka sekaligus tegas. Lembut dalam mengajar, namun ada kalanya harus tegas jika anak melanggar aturan. Alhamdulillah kita sebagai ibu dianugerahi oleh Allah ucapan adalah doa. Maka seringlah mengucapkan kata-kata yang baik dan lembut kepada anak. Ucapkanlah kata-kata yang mengandung doa. Hai anak solehku, hai anak calon presiden Republik Indonesia. Karena tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti bisa saja presiden kita ini berasal dari Pak-Pak. Insya Allah, amin. Yang kelima adalah bersikap adil. Orang tua perlu bersikap adil kepada seluruh anaknya tanpa terkecuali. Sayangilah dan ajarkanlah mereka ilmu pendidikan yang sama supaya anak terbiasa berbuat adil pada kehidupannya kelak. Seorang anak jika pondasinya sudah kuat, pondasi agamanya sudah kuat, ilmu agamanya sudah banyak, maka dilepas kemanapun tidak masalah lagi. Pendidikan pertama dalam keluarga, selanjutnya masukkanlah mereka ke sekolah-sekolah yang bagus agamanya, apalagi pondok pesantren. Insya Allah menghasilkan anak yang soleh-soleha dan berakhlakul karimah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita mendidik anak-anak kita dengan agama sejak dini sebagai bekal kehidupannya kelak. Sebagaimana sebuah pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, dan belajar setelah dewasa bagaikan menulis di atas air. Semoga kita semua dianugerahi anak yang soleh-soleha dan bermartabat, anak yang bercerdas dan berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk orang lain, berguna
bagi nusa dan bangsa, khususnya kota kita tercinta, menuju pak tersenyum, ya talia batung warabun gafur. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian tausiah yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan dari saya pribadi. Wabillahi fi sabilil haq fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.